Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meldayana dengan NPM 20482011110159, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman temulawak untuk memenuhi tugas botani farmasi dari Bapak APT Irfan Zamzani M.Farm. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanaman temulawak. Tanaman temulawak atau curcuma zatorihizael merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh liar di hutan-hutan jati di Jawa dan Madura. Tumbuhan semak berumur tahunan, batang semuanya terdiri dari pelepah-pelepah daun yang menyatu. Mempunyai umbi batang, tinggi tanaman antara 50 sampai 200 cm. Bunganya berwarna putih kemerah-merahan atau kuning bertangkai, 1,5 sampai 3 cm. Berkelompok 3 sampai 4 buah. Tumbuhan ini tumbuh subur pada tanah gembur dan termasuk jenis temuan-temuan yang sering berbunga. Panen dapat dilakukan pada umur 7 sampai 12 bulan setelah tanaman atau daun telah menguning dan gugur. Sebagai bahan tanaman untuk bibit, digunakan tanaman sehat berumur 12 tahun. Berikutnya, habitat temulawak. Secara alami, temulawak tumbuh dengan baik di lahan-lahan yang teduh dan terlindung dari teriknya sinar matahari. Di habitat alami, rumpun tanaman ini tumbuh subur di bawah naungan pohon bambu atau jati. Namun demikian, temulawak juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang terik seperti tanah tegalan. Secara umum, tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai cuaca di daerah beriklim tropis. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan antara 1000 sampai 4000 mm per tahun. Selanjutnya ada morfologi temulawak. Di sini ada 5 bagian morfologi temulawak. Yang pertama ada batang, daun, bunga, rimpang, dan akar. Yang pertama kita akan membahas batang. Batang temulawak termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. Tanaman ini berbatang semu dan habitusnya dapat mencapai ketinggian 2 sampai 2,5 meter. Tiap rumpun tanaman terdiri atas beberapa tanaman atau anakan, dan tiap tanaman memiliki 2 sampai 9 helai daun. Selanjutnya ada daun. Daun tanaman temulawak bentuknya panjang dan agak lebar. Lamina daun dan seluruh ibu tulang daun bergaris hitam. Panjang daun sekitar 50 sampai 55 cm, lebarnya 18 cm. Dan setiap helai daunnya melekat pada tangkai daun yang posisinya saling menutupi secara teratur. Daun berbentuk lanset memanjang berwarna hijau tua dengan garis-garis coklat. Habitus tanaman dapat mencapai lebar 30-90 cm dengan jumlah anakan perumpun antara 3-9 anakan. Selanjutnya, bunga. Bunga tanaman temulawak dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun secara bergantian yang keluar dari rimpangnya, atau tipe erata, atau dari rimpang batang semuanya setelah tanaman cukup dewasa. Warna bunga umumnya kuning dengan kelopak bunga kuning tua, serta pangkal bunganya berwarna ungu.
Panjang tangkai bunga kurang lebih 3 cm dan rangkaian bunga inflorescentia mencapai 1,5 cm. Dalam satu ketiak terdapat 3-4 bunga. Berikutnya ada rimpang. Rimpang induk temulawak bentuknya bulat seperti telur dan berukuran besar. Sedangkan rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya memanjang. Setiap tanaman memiliki rimpang cabang antara 3-4 buah. Warna rimpang cabang umumnya lebih muda daripada rimpang induk. Warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah kuning kotor atau coklat kemerahan. Warna daging rimpang adalah kuning atau oranye tua, dengan cita rasa yang pahit atau coklat kemerahan berbau tajam, serta keharumannya sedang. Rimpang terbentuk dalam tanah pada kedalaman kurang lebih 16 cm. Tiap rumpun tanaman temulawak umumnya memiliki 6 buah rimpang tua dan 5 buah rimpang muda. Selanjutnya yang terakhir ada akar. Sistem perakaran tanaman temulawak termasuk akar serabut. Akar-akarnya melekat dan keluar dari rimpang induk. Panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan. Selanjutnya di sini ada manfaat empiris temulawak. Temulawak dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada pengolahan makanan serta sebagai salah satu bahan untuk pembuatan jamu tradisional. Temulawak dengan kandungan kurkuminanya juga dikenal sebagai anti-tumor, antioksidan, obat malaria, dan juga dapat mencegah tertularnya HIV pada manusia. Temulawak mengandung zat kuning, kurkuminoid, minyak astiri, pati, protein, lemak, atau fixed oil, selulosa, dan mineral. Selanjutnya di sini ada jurnal uji penelitian dari temulawak. Uji penelitian menurut Anik Megawati dan Sofa Yuliana, program studi S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Dengan judul uji penelitian, uji efek ekstrak etanol rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Rob terhadap penurunan kadar asam urat tikus Wistar yang diinduksi potasium oksanat secara in vivo. Bisa dilihat gambar di samping adalah hasil uji penelitian dari Anik Megawati dan Sofa Yuliana. Yang pertama di sini ada determinasi tanaman. Hasil uji determinasi rimpang temulawak yang diambil dari Jepara, Jawa Tengah menunjukkan bahwa bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini benar merupakan rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Rob. Yang kedua ada pengeringan dan pembuatan serbuk rimpang temulawak. Hasil pengeringan dan pembuatan serbuk rimpang temulawak disajikan pada tabel 1. Bisa dilihat di sini pada tabel 1 ada penyusutan simplisia. Yang ketiga, ada pembuatan ekstrak rimpang temulawak. Hasil rendaman ekstrak rimpang temulawak disajikan pada tabel 2. Bisa dilihat di sini di tabel 2 ada hasil rendaman ekstrak etanol rimpang temulawak. Berikutnya yang keempat ada hasil identifikasi kandungan.
Berdasarkan pemeriksaan identifikasi kandungan ekstrak etanol rimpang temulawak, terdapat golongan senyawa flavonoid, alkaloid, tripenoid. Hasil identifikasi kandungannya disajikan pada tabel 3. Berikut bisa dilihat pada tabel 3 hasil identifikasi kandungan ekstrak etanol rimpang temulawak. Dan yang terakhir ada hasil pengukuran kadar asam urat darah. Pengukuran kadar asam urat darah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebelum diinduksi, sesudah diinduksi, dan setelah perlakuan. Data rata-rata hasil pengukuran kadar asam urat disajikan pada tabel 4 dan gambar 1 ini. Ada tabel 4 di bawah sini, yaitu rata-rata kadar asam urat sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya di sini ada kandungan metabolik kimia dari temulawak. Temulawak memiliki metabolik sekunder. Metabolik sekunder adalah senyawa kimia yang di dalam organisme yang tidak terlihat secara langsung dalam proses pertumbuhan, 9 perkembangan atau reproduksi. Perbedaan dari metabolit primer yang ditemukan dalam spesies diproduksi dengan jalur yang sama. Senyawa metabolit hanya ditemukan pada spesies tertentu. Tanpa adanya senyawa ini, spesies akan rusak atau menurunnya untuk bertahan hidup. Fungsi dari senyawa pada suatu organisme untuk bertahan terhadap predator, kompetitor, dan untuk mendukung proses reproduksi. Metabolit sekunder pada temulawak yaitu ada alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, dan tanin. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang tanaman temulawak. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.